Oke, I wanna sleep, I wanna go to sleep, tidak salah. Tapi kalau kamu mau lebih natural, lebih casual, kamu bisa menggunakan idiom ini. Hi everyone, welcome back to English with Teacher Ida. Buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Dan nyalakan juga notifikasi kamu biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Jadi di video kali ini saya akan share ke teman-teman sekalian 10 idiom bahasa Inggris yang paling sering digunakan. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, kita harus tahu dulu apa itu idiom dan kenapa sih kita harus mempelajari idiom dalam bahasa Inggris. Oke, idiom dalam bahasa Inggris bisa didefinisikan sebagai sebuah expression atau serangkaian kata dalam bahasa Inggris yang tidak bisa diartikan per kata, tapi memiliki makna yang tersirat di dalamnya yang dapat mewakilkan sebuah ekspresi yang kita maksud. Dan perlu teman-teman garis bawahi bahwa idiom itu bersifat informal dan lebih banyak digunakan dalam spoken English atau dalam percakapan bahasa Inggris. Jadi kalau kamu mau bahasa Inggris kamu lebih natural, lebih santai, and sound more like a native speaker, kamu harus mempelajari idiom dalam bahasa Inggris. Okay, without further ado, let's get started. Speak of the devil. Idiom ini bisa teman-teman pakai kalau misalkan kamu lagi kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain, terus ada satu orang teman kamu belum datang, terus kamu lagi membicarakan orang yang belum datang ini. Tiba-tiba ketika kamu membicarakan dia, tiba-tiba dia muncul. Nah, dalam konteks ini, atau dalam situasi ini, kamu bisa pakai idiom ini. Speak of the devil, there she is. Misalkan, kalau yang kamu maksud adalah perempuan. Kalau yang kamu maksud adalah laki-laki, berarti kamu bisa mengatakan, speak of the devil, there he is. Jadi, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, speak of the devil ini artinya, baru aja diomongin, udah muncul aja, gitu. Yang kedua, catch some Z's, atau crash out, atau to hit the sack. Nah, ketiga idiom ini artinya sama, yaitu waktunya tidur atau mau pergi tidur. Biasanya kalau kita mau pergi tidur dalam bahasa Inggris kita mengatakan I wanna sleep atau I wanna go to sleep. Tapi kalau kamu mau terdengar lebih natural atau lebih terdengar seperti bule berbicara dalam bahasa Inggris, kamu bisa menggunakan salah satu idiom ini. It's time to catch some Z's. It's late. It's time to catch some Z's. It's getting late. I better catch some Z's. Good night. I wanna hit the sack. Jadi bukan I wanna sleep, tapi I wanna hit the sack. It's getting late. You boys better hit the sack. Atau kamu juga bisa mengatakan I think I'm gonna crash out. He crashed out. Oke, I wanna sleep, I wanna go to sleep, tidak salah, tapi kalau kamu mau lebih natural, lebih casual, kamu bisa menggunakan idiom ini. Yang ketiga, pull yourself together. Kalau diartikan per kata, ini tuh artinya tarik dirimu bersama, tapi sebenarnya maknanya adalah tenangkan dirimu. Jadi, instead of saying calm down, kamu bisa menggantinya menjadi pull yourself together. Misalkan lagi ada masalah. Terus kamu mau mengatakan, kamu harus tenangkan dirimu. Kamu bisa menggunakan, you need to pull yourself together. Pull yourself together, Teddy. Pull yourself together. Yang keempat adalah you can say that again. Yang satu ini adalah idiom yang juga sering banget dipakai dalam percakapan bahasa Inggris. Oke, idiom ini bisa digunakan ketika kamu mau menyetujui pendapat orang lain. Contoh, ada yang mengatakan, I think this movie is great. Terus kamu setuju dengan pendapatnya dia, kamu bisa mengatakan, you can say that again. Tapi, kalau misalkan orang yang kamu ajak bicara itu tidak familiar dengan idiom ini, maka dia akan mengartikannya per kata. What do you want me to say again? Dan ini sering terjadi ketika saya menggunakannya lagi chatan dengan seseorang, terus saya setuju dan saya mengatakan, yeah, you can say that again. Itu sebenarnya artinya, saya setuju dengan pendapatnya dia, tapi karena dia tidak familiar dengan idiom ini, dia malah jawab kembali dengan mengatakan, what do you want me to say? What do you want me to say again? OMG. Tapi sebenarnya ini sering banget dipakai dalam konteks percakapan bahasa Inggris. So, kamu bisa mengganti I agree menjadi you can say that again. This place just isn't quite as conducive to the drop-in. You could say that again.
Idiom yang kelima adalah spill the beans. Mungkin teman-teman udah tahu yang satu ini. Ini tuh artinya untuk menceritakan sebuah rahasia. Jadi kalau misalkan kamu lagi minta seseorang menceritakan sebuah rahasia yang kamu ingin tahu tentang rahasia itu, kamu bisa mengatakan spill the beans. So, instead of saying tell the secret, you can say spill the beans. Contohnya dalam kalimat, if I spill the beans, will you promise not to tell anyone? Jika saya menceritakan rahasianya, akankah kamu berjanji untuk tidak menceritakannya dengan orang lain? We'll all be there at 6 for the surprise party. Don't spill the beans. Okay, now, come on, spill the beans. Idiom yang keenam adalah hang in there. Jika diartikan perkata, ini tuh artinya bergantung di sana. Tapi sebenarnya makna yang tersirat dalam idiom ini adalah jangan menyerah. Jadi misalkan teman kamu lagi ada masalah atau lagi menghadapi sebuah masalah. Terus dia lagi struggle atau berusaha menghadapi masalahnya itu. Kamu bisa memberikannya semangat dengan mengatakan hang in there. Hang in there. Jadi jangan katakan keep spirit, tapi hang in there. Contoh dalam kalimat, work can get tough in the middle of a term, but hang in there, things will be okay. Pekerjaan bisa saja membuat stres, tapi jangan menyerah, semua akan baik-baik aja. Atau contoh lain, hang in there, exams are almost over. Jangan menyerah, atau tetap semangat, karena ujian nggak lama lagi selesai. So you hang in there, man. You hear me? You hang in there. Idiom yang ketujuh adalah miss the boat. Kalau diartikan perkata, itu artinya ketinggalan perahu. What? Tapi sebenarnya artinya atau maknanya adalah sudah terlambat. It's too late. Miss the boat. Jadi ketika kamu kehilangan kesempatan atau terlambat melakukan sesuatu, kamu bisa menggunakan idiom ini. Miss the boat. Contoh, I decided not to go to college. But watching all my friends go off made me feel like I'd missed the boat. Contoh lain, the phone was at the best price. But I missed the boat by waiting for the prices to slash down. Yang kedelapan adalah it's not rocket science. Kalau diartikan perkata, ini artinya bukan roket, bukan sebuah roket. Kan kalau analoginya rocket science itu adalah sesuatu yang rumit atau complicated. Tapi ini maknanya it's not rocket science, itu tuh artinya nggak complicated atau nggak rumit. Atau istilah kerennya ya gampang, tidak serumit yang kamu pikirkan. Ya, it's not rocket science. Contohnya dalam kalimat, everyone can learn English, it's not rocket science. Contoh lain, my coach always said that basketball is not rocket science. It's all about putting the ball in the basket. Oh, yeah, I'll figure it out. This isn't rocket science. Idiom yang kesembilan adalah beat around the bush. Ini tuh maknanya adalah menghindari mengatakan sesuatu yang tidak penting. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan sih bisa diartikan jangan bertele-tele. Contohnya dalam kalimat, don't beat around the bush. Get to the point. Gak usah bertele-tele, langsung ke intinya aja. Contoh lain, if you have questions, just ask. Don't beat around the bush. Kalau kamu punya pertanyaan, ya langsung bertanya aja, gak usah bertele-tele. Dan idiom yang ke-10 adalah take a rain check. Nah, take a rain check ini adalah idiom yang bisa kamu gunakan ketika kamu mau menunda sebuah rencana. Jadi misalkan kamu berencana untuk makan malam bersama teman kamu, terus tiba-tiba kamu sibuk atau tidak bisa menghadiri makan malam tersebut karena satu hal yang mendesak atau urgent. Jadi, kamu bisa menggunakan idiom ini dalam situasi tersebut. Contoh, I'm too busy to go out to dinner. I'll have to take a rain check. Atau contoh lain, mind if I take a rain check on that drink? I have to work late tonight. So, itu dia 10 idiom bahasa Inggris yang paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan sebenarnya masih banyak idiom bahasa Inggris yang mungkin belum sempat saya mention di video ini. So, jika kamu tahu idiom bahasa Inggris lainnya yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini. Karena sharing is caring. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Adios!